hari ini adalah minggu pertama di bulan Agustus, di mana tanggal 17 kita akan mengadakan yang namanya Hari Kemerdekaan. Amin. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Oleh kuasa darah Yesus yang sudah memerdekakan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini berbicara mengenai hidup menegakkan budaya kerajaan sorga di bumi ini. Yang pastinya di sini yang dengar khotbah visi sudah mengetahui karena kita adalah orang-orang sorga di bumi ini. Filipi 3 ayat yang ke-20 kita akan baca bersama-sama. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Di sini mengatakan Filipi 3:20 bahwa keluarga negara kita adalah di dalam surga. Jangan dirubah ya. Keluarga negara kita di dalam surga. Pagi ini kita akan sama-sama kembali kepada budaya kita. Kembali kepada budaya warga negara kita adalah di dalam surga. Mazmur 119 ayat yang ke-19. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Firman Tuhan yang mengatakan, bukan Bapak Pendeta yang mengatakan bahwa kita adalah warga surga. Tapi firman Tuhan mengatakan di Filipi 3:20, keluarga negara kita adalah di dalam surga. Bahwa kita adalah orang asing di tempat ini, di dunia ini. Namun kita menyesuaikan budaya pemerintahan Indonesia. Namun kita jangan pernah melupakan bahwa kita punya budaya di mana kita berasal, yaitu budaya dari mana? Budaya kerajaan surga. Kehidupan setiap orang dimanapun pastilah tidak terlepas dengan yang namanya budaya. Setuju? Tanpa mengikuti budaya yang ada di wilayah itu, maka tidak mungkin orang-orang tersebut bisa hidup bersama karena budaya berada pada komunitas di dalam suatu pemerintahan. Apakah budaya itu menurut kita? Budaya apa sih? Dari tadi Pak Pendeta ngomong budaya apa Pak Pendeta? Budaya adalah sistem keyakinan yang diyakini oleh satu kelompok. Jadi saya ulangi, budaya adalah sistem keyakinan kepercayaan yang diyakini oleh satu kelompok yang melahirkan sebuah gaya hidup sehingga menjadi nilai-nilai yang tidak bisa dikompromikan dan akhirnya menjadi sebuah nama budaya. Jadi tidak dikompromikan. Kalau misalnya anak sekolah hari Senin kalian semua pakai putih merah, tiba-tiba kalian pakai baju pramuka, apa yang terjadi datang di sana? Dapat sanksi, hukuman nggak? Budayanya harus putih merah, jangan pakai baju pramuka atau baju koboi, nggak bisa. Di kantor seperti itu budayanya harus absen sidik jari, harus absen. Dalam keluarga juga punya budaya yang dibentuk oleh kepala rumah tangga, oleh ibu rumah tangga kepada anak-anaknya. Taruh sepatu pulang sekolah harus di sini, jangan langsung naik kasur sepatunya. Pasti ada budaya seperti itu ya, aturan, benar nggak bapak-bapak ibu-ibu? Tiba-tiba ada anak, Papa, Mama, selamat siang, belum buka sepatu langsung naik kasur. Seperti itu. Dalam pemerintahan Indonesia juga ada budaya, semua ada budaya. Budaya Indonesia, baju kebaya, budaya mana? Betawi. Kebaya, Betawi ya? Ke Jawa. Terus yang tari begini dari mana? Batak. Medan. Sumatera. Itu harus berada di sana. Tiba-tiba dalam acara Jawa Tengah, tiba-tiba ada tari gini kan aneh-aneh. Atau ada jaipongan di acara nikahan Batak itu, aneh ya bu yang begitu ya. Nah, ini harus terjadi bahwa di dalam hidup kita harus punya budaya dan menjalankan budaya. Setuju? Karena kalau budaya itu terlaksana akan membentuk sebuah hasil yang maksimal dalam kelompok tersebut.
akan menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu sebuah budaya harus dikenalkan, harus diajarkan, harus diterapkan, dan harus dihidupi. Amin. Warga kerajaan sorga. Di tempat ini saya berbicara warga kerajaan sorga karena kita adalah orang-orang sorga. Sampai-sampai di tempat ini ada sekolah namanya Kingdom Heaven School, karena kita dilatih menjadi orang-orang sorga yang militan, orang-orang sorga yang memiliki kuasa kerajaan. Aman. Visi ini menjadi warga kerajaan Allah yang nyata di bumi dan melakukan tugas kerajaan. Amin. Kekristenan adalah kehidupan. Katakan sama-sama, kekristenan adalah kehidupan. Ya, kekristenan adalah kehidupan yang dijalani setiap hari, setiap waktu, di dalam segala aktivitas kita. Kita menerapkan budaya kerajaan Allah. Apa yang mau buku ini supaya kita lakukan itu budaya. 1 Petrus 2 ayat yang 11 kita baca. Ini masih open ya. Saudara-saudaraku yang kasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau di bumi ini, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita adalah orang pendatang dan perantau. Amen. Kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging. Nah, ayat 12-nya, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, artinya di sini kita sebagai pendatang, kita harus tetap melakukan budaya kita yang baik, menerapkan budaya kerajaan sorga yang baik. Amin. Kita sama-sama belajar tentang rahasia menegakkan budaya kerajaan sorga di dalam diri kita. Di sini saya buat 3B, ada 3B. B yang pertama adalah budaya berpikir kerajaan sorga di bumi. Saya mau bilang ini ya, buat tempat untuk menampung segala jenis hal-hal yang baik atau yang buruk disebut namanya pikiran atau otak kita. Di buku kerajaan ini memberitahukan kepada kita mengenai isi-isi di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Ini adalah budaya kerajaan sorga yang harus kita miliki di dalam pikiran kita sebagai manusia sorga di bumi ini. Di dalam budaya berpikir hanya berbicara tentang konsep atau isi pikiran. Kita harus tahu bahwa pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pemimpin atau pelopor dari semua tindakan manusia. Kalau pikiran kita negatif, akan mengarah kepada hal negatif. Tapi kalau pikiran kita positif, kita pasti melakukan tindakan yang positif. Kita melihat ya, waktu Yesus berpuasa dicobai di padang gurun, iblis menyerang lewat apa? Lewat konsep. Saat ada tantangan datang dalam hidup kita, kalau kita tidak punya firman Tuhan isinya, jujur, kalau kita tidak punya, kita menang atau kalah melawan iblis? Berbuat. Kalah apa menang kalau nggak ada firman? Kalah. Regu B? Kalah. Tapi kalau kita ada firman Tuhan, isinya, konsep di dalam otak kita, pikiran kita, dan kita gunakan, kita menang atau kalah? Kita akan menang. Karena ada budaya berpikir firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Sampai iblis coba lagi yang kedua, coba lagi yang ketiga, keempat ada nggak? Percobaan padang gurun ada berapa bukan? 3 kali. Akhirnya iblis ini bosan karena ini Yesus budayanya kuat banget, top banget, nggak bisa dikalahin. Kita sebagai orang-orang sorga harus mencontoh seperti itu. Kita harus kuat, kita tegakkan budaya kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Miliki firman di dalam pikiran kita. Pada hari-hari terakhir, banyak manusia zaman akhir ini
diserongkan pikirannya oleh, saya nggak bilang iblis ya, oleh diri sendiri, dan akhirnya dimanfaatkan oleh iblis. Yesaya 53 ayat 6, nanti minta tolong dengan cepat. Yesaya 53 ayat 6. Manusia mengambil jalannya sendiri. Lalu Yesaya 56 ayat yang ke-11, kita lihat juga. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang, dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Tanda seru lagi. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tidak ada yang kelewatan. Mengambil jalan sendiri, dia nyari cuan tentang dunia ini. Padahal dunia ini kita tidak disuruh memiliki. Kejadian 1 ayat 26, tolong dibaca peranak dengan sesakma dalam tempo yang singkat-singkat. Bahwa Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah, untuk berkuasa, bukan untuk memilikinya. Firman Tuhan jangan pernah dibalik, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan diserahkan sama kamu. Amin. Saat kita menaruh percaya sama Tuhan, saat kita berharap dan prioritas sama Tuhan, Tuhan akan berikan terbaik. Tuhan akan serahkan semuanya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Di mana? Di gereja, di mesbah pribadi, di mesbah keluarga. Maka Tuhan akan kasih, semuanya akan ditambahkan. 2 Timotius 3:1-5 itu baca sendiri. Jangan sampai kita mau diserongkan oleh dunia ini. Kita harus tegakkan budaya kerajaan sorga di dalam diri kita kembali. Kalau kita menegakkan budaya kerajaan sorga, semuanya kebutuhan, berkat, kesejahteraan, kesehatan diberikan. Amin. Aminnya sedikit ya. Belum sarapan. Kalau kita benar-benar menegakkan kebudayaan kita dalam diri kita, kita prioritas, maka kesejahteraan, kemakmuran akan diserahkan sama kita. Amin. Kalau kondisi manusia seperti itu, konsep budaya kerajaan sorga, saya mau katakan sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia itu. Manusia itu berjalan menggunakan manusia natural mereka, sehingga goncangan besar tidak dapat diatasi. Kalau masalahnya seperti itu, tidak ada lagi budaya di dalam diri kita, manusia natural kita yang bekerja, saat masalah lebih besar dari kita, akan mengakibatkan yang namanya shock. Pendeta, Bapak, Mama, mengapa semua ini terjadi? Akhirnya shock, stres lalu sakit lalu habis stroke lalu sekarat. Saya tambahin ya, sekarat, dan akhirnya stop. Nah, warga kerajaan surga dapat menguasai bumi ini tergantung Anda seberapa banyak Anda bisa menampung konsep-konsep kerajaan surga di dalam pikiran kita. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9, kita baca dulu. Saya akan baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Oke, kalau gitu kita langsung ayat yang ke-16 saja. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi apa? Dahsyat ya. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bagaimana kita mau menguasai bumi ini? Kejadian 1 ayat 26. Berkuasa atas 3 area udara, darat, dan air. Kejadian 1 ayat 26, 27.
Bagaimana kita mau menguasai ketiga area itu kalau kita tidak punya konsep kerajaan sorga? Bagaimana kita mau menguasai bumi ini kalau kita tidak punya pikiran Kristus? Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat ke-8, 1, 2, 3. Semua yang manis, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang segenap benar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Amin. Semuanya itu. Kalau engkau mau menguasai bumi ini, pikirkanlah ini. Pikirkanlah ini semua. Filipi 4 ayat 8. Milikilah pikiran Kristus. Harus ada hal-hal pikiran-pikiran yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Buku kerajaan bilang itu. Biar ini menjadi budaya dalam pikiran kita. Amin. Amin. Kalau kita mau mengalami rahasia kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita, aktivitas kita harus pikirkan perkara-perkara yang dari surga. Masuk dalam pikiran kita. Lingga yang baca itu buat kita semua. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Dengan kencang ya. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, Yes. di mana Kristus ada, Yes. duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, Amen. bukan yang di bumi. Amin. Amin. Pikiranlah perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara di surga yang kita baca tadi, semua yang manis dengar, pikiran Kristus. Kalau itu ada di dalam diri kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Cari perkara yang di atas. Kalau perkara yang di surga bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Lalu kita baca firman Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Dahsyat men ayat ini. Saya dapat di ayat 2 Fajar di BTC ini. Satu, dua, tiga. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan loh ya, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan menjalankan segala acaramu apa aja, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan lah. Yang kedua, budaya B yang kedua, budaya berkata-kata, kerajaan sorga di bumi. Lidah adalah alat untuk manusia bisa berkata-kata. Dan hidup dan mati manusia, kerajaan sorga itu anda hanya dikuasai oleh lidah, hidup dan mati. Amsal 18 ayat yang ke 21. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati-hati pakai lidah kita, hidup dan mati. Kita bisa mematikan teman kita dengan perkara kita. Di sini ada dua bagian mengenai budaya berkata-kata yang saya berikan di sini. Budaya yang pertama adalah budaya hubungan vertikal, manusia ke Tuhan, doa, ucapan syukur, bertobat. Roma 10 ayat 10 berkata, mengaku dengan mulutmu, gak ada, baca sendiri ya, memuji dan menyembah. Kita baca Yakobus 3 ayat 9 aja deh. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini sering sekali saya kasih tahu bahwa di dalam kehidupan Kristen cuma dua serangan. Serangan dalam sama serangan luar. Serangan dalam ini berbicara mengenai kita dalam hidup kita berbuat salah, berdosa,
kita minder, kita nggak mau datang ke gereja, nggak mau pelayanan, akhirnya kita jauh dari Tuhan. Akhirnya kita dicuri oleh iblis, dibunuh dan dibinasakan. Tapi ada namanya serangan luar. Saat saya melihat kejelekan, contoh ya Ki ya, Luki, lu nggak benar di sini, nggak benar. Ini lagi kena serangan luar, hati, harus bertobat. Akhirnya kita, gua nggak mau lagi. Gue nggak mau datang sama Tuhan, nggak mau datang gereja. Nggak ada yang salah sama lu, kok kenapa lu nggak datang gereja? Oh, Tuhan yang malah nggak datang sama Tuhan, salah. Karena serangan dalam, karena serangan luar, kita jauh dari Tuhan. Hati-hati, serangan dalam dan luar. Karena itu di gereja ini jangan pernah kita melihat manusia, tapi kita melihat Tuhan. Amin. Saat kita dinasihati, dah terima bahwa itu mengoreksi budaya kita supaya diperbaiki sama orang, teman-teman kita. Amin. Hubungan horizontal, kita lihat sama-sama. Hubungan horizontal, kita harus budayakan berkata kepada sesama dengan perkataan yang baik untuk membangun ke arah kasih karunia Tuhan. Amin. Setiap perkataan kita akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Hati-hati. Karena itu kita perlu membangun. Kita baca 1, 2, 3. Ya, saya ulang lagi. Pakailah perkataan kita untuk membangun, bukan perkataan yang kotor. Dikit-dikit langsung ngatain aja teman, ngatain ini. Itu bukan budaya kerajaan surga, itu bukan budaya warga surga. Tapi budaya warga surga membangun. Ada yang salah dibangun, diingatkan, dinasihati. Amin. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari ya. Lalu yang 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Yang ketiga, terakhir B, yang ketiga adalah budaya berperilaku kerajaan sorga. Manusia kerajaan diciptakan di bumi ini bukan untuk menjadi penonton, melainkan pelaku firman kerajaan. Yang setuju katakan amin. Manusia kerajaan diciptakan di bumi untuk menjadi pelaku firman. Amin. Menjadi penonton, menjadi pelaku firman. Amin. Luar biasa pelaku firman. Hadis 7 ayat 26, silakan kita baca sama-sama. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang goblok, bodoh ya. Seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Kita pintar ya, amin. Kita menjadi orang yang pintar karena kita pelaku firman Tuhan. Kalau menjadi penonton, namanya kita orang bodoh kata firman Tuhan. Dalam berperilaku ada dua, vertikal ke Tuhan sama kepada sesama. Budaya perilaku vertikal adalah sesuatu yang kita lakukan kepada Tuhan, adalah aktivitas kebutuhan tetap yang harus dikerjakan. Pertama, mesbah pribadi, kedua mesbah keluarga, dan mesbah gereja. Ini saya dapat karena saya ikut dari session setting ya, saya bagikan tempat ini. Kalau kita tidak punya perilaku vertikal sama Tuhan, kita mau ngandelin siapa? Kata Tuhan bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita membuat mesbah? Kok mesbah sih Pak Pendeta? Mesbah itu apa sih? Tahu nggak mesbah? Mesbah itu adalah tempat persembahan. Tempat
tempat persembahan di mana kita mempersembahkan. Ada sesuatu yang kita bawa, yang kita bawa kepada Tuhan. Apa namanya? Pujian, penyembahan. Itu yang kita bawa kepada Tuhan. Seperti Roma 12 ayat 1 bilang gimana? Ibadahmu yang sejati adalah persembahkan tubuh. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Budaya perilaku horizontal manusia kepada manusia. Ini ya, buah roh. Buah roh akan kita tunjukkan kepada sesama. Buah yang original datangnya dari Roh Kudus. Selama kita ikut mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan mesbah gereja, buah roh yang asli itu akan masuk dalam kita. Kita yang rajin ikut menara doa yang bisa, lalu ya menara doa, lebih banyak hubungan persekutuan roh. Roh Kudus secara alam roh akan masuk, buah roh itu akan menyerap. Kalau Anda benar-benar warga kerajaan sorga, saya mau tantang, buktikan dengan melakukan budaya kerajaan sorga di dalam hidupmu. Amin. Kalau Anda benar-benar warga kerajaan sorga, buktikan dengan melakukan budaya kerajaan sorga di dalam hidup Anda.